Kiai Parjo adalah seorang tokoh yang sangat dihormati di sebuah desa kecil bernama Karangjati. Ia bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang ayah tunggal yang sederhana. Rumahnya terletak di ujung desa, sebuah rumah kayu yang sudah tua namun tetap kokoh berdiri. Atap rumah itu sebagian sudah berlubang, namun Kiai Parjo selalu berujar bahwa hujan atau panas bukanlah masalah selama hati tetap bersyukur. Ia hidup bersama 5 anak perempuannya yang semuanya dikenal sebagai gadis-gadis tercantik di desa. Nama mereka adalah Siti, Halimah, Nurul, Maryam, dan Salma. Wajah mereka yang anggun dan perangai mereka yang sopan membuat mereka menjadi idola banyak pemuda di desa itu. Setiap kali mereka melintas di jalan setapak menuju masjid atau pasar, banyak mata yang terpana, namun tak ada yang berani mendekati mereka secara sembarangan. Mereka tahu, anak-anak Kiai Parjo bukanlah gadis biasa. Meskipun hidup sederhana, Kiai Parjo mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan nilai-nilai keagamaan yang kuat. Setiap subuh, suara lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari rumah itu. Para tetangga sering kali merasa malu sendiri karena suara merdu keluarga Kiai Parjo mengingatkan mereka untuk bangun lebih awal dan mendekatkan diri kepada Allah. Kiai Parjo bukan orang yang suka memamerkan ilmu atau kebijaksanaannya. Ia lebih suka mengajarkan kebaikan melalui tindakan. Ia selalu menjadi orang pertama yang hadir jika ada warga yang membutuhkan bantuan, entah itu membantu memanen padi, memperbaiki atap rumah yang bocor, atau sekadar memberikan nasihat kepada pemuda yang sedang bimbang. Karena itulah, ia dicintai oleh semua orang di Karangjati. Namun, di balik kehidupannya yang penuh dedikasi terhadap masyarakat, Kiai Parjo menyimpan kekhawatiran besar di hatinya. Kelima putrinya kini telah beranjak dewasa, dan banyak pemuda dari berbagai desa mulai datang untuk meminang mereka. Meski ia tahu bahwa pernikahan adalah bagian dari takdir, Kiai Parjo merasa belum siap untuk berpisah dengan anak-anaknya. Mereka adalah sumber kebahagiaan terbesar dalam hidupnya setelah kepergian istrinya beberapa tahun yang lalu. Siti, anak sulung Kiai Parjo, sering kali membantu ayahnya mengajar di madrasah. Dengan wajah teduh dan senyum lembut, Siti adalah panutan bagi adik-adiknya. Ia juga sangat pandai mengaji dan menjadi guru ngaji bagi anak-anak di desa. Banyak yang mengatakan bahwa Siti adalah cerminan ibunya, seorang wanita yang sabar dan penuh keikhlasan. Halimah, anak kedua, memiliki bakat yang berbeda. Ia adalah seorang yang kreatif dan pandai memasak. Di sela-sela kesibukannya membantu ayah dan kakaknya, ia seringkali membuat kue-kue tradisional yang dijual di pasar. Kelezatan kue buatan Halimah membuat banyak orang rela antre hanya untuk mencicipinya. Nurul, anak ketiga, adalah seorang gadis yang ceria dan penuh semangat. Ia dikenal sebagai penggerak pemuda-pemudi desa dalam berbagai kegiatan sosial. Jika ada kerja bakti atau acara desa, Nurul selalu berada di garis depan. Banyak pemuda yang terpesona oleh energinya, tetapi mereka tahu bahwa memenangkan hati Nurul bukanlah perkara mudah. Maryam, anak keempat, adalah sosok yang lebih pendiam. Ia sering terlihat membaca buku atau menulis puisi di bawah pohon mangga di halaman rumah. Maryam memiliki kecantikan yang sederhana namun memikat.
Beberapa pemuda desa seringkali diam-diam mengintip dari kejauhan hanya untuk melihat Maryam tersenyum. Salma, si bungsu, adalah anak yang paling manja namun memiliki hati yang sangat lembut. Ia sering menemani ayahnya pergi ke ladang atau duduk di teras rumah sambil mendengarkan cerita-cerita Kiai Parjo tentang kehidupan. Bagi Kiai Parjo, Salma adalah pengingat masa muda dan sumber kebahagiaan yang tak ternilai. Kiai Parjo sering kali termenung di malam hari, memikirkan masa depan kelima anaknya. Ia tahu bahwa kecantikan dan kebaikan hati anak-anaknya akan membuat mereka menjadi rebutan. Namun, ia juga tahu bahwa memilih pasangan hidup adalah keputusan besar yang harus didasari oleh keimanan dan ketulusan. Meski hidup dalam kesederhanaan, Kiai Parjo selalu bersyukur. Ia percaya bahwa kebahagiaan bukanlah soal harta, melainkan soal rasa cukup dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Prinsip inilah yang selalu ia tanamkan kepada anak-anaknya, sehingga mereka tumbuh menjadi gadis-gadis yang tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga berhati mulia. Namun, kehidupan di desa kecil seperti Karangjati tidak selalu berjalan mulus. Ada saja masalah yang datang, baik dari dalam maupun luar. Kiai Parjo dan keluarganya harus menghadapi berbagai cobaan, mulai dari fitnah hingga rasa iri dari beberapa orang yang tidak suka melihat keharmonisan mereka. Meski demikian, Kiai Parjo selalu menghadapinya dengan sabar dan doa. Setiap hari, Kiai Parjo berharap dan berdoa agar kelima putrinya dapat menemukan jalan hidup yang terbaik. Ia tidak meminta apa-apa untuk dirinya sendiri, hanya memohon agar anak-anaknya selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Di dalam kesunyian malam, Kiai Parjo seringkali menangis, bukan karena sedih, tetapi karena merasa sangat bersyukur atas nikmat yang telah ia terima selama ini. Kehidupan Kiai Parjo yang penuh kesederhanaan dan hikmah terus berjalan dengan irama yang sama. Namun, semakin hari, desas-desus tentang putri-putrinya yang memikat hati para pemuda semakin ramai terdengar. Banyak orang datang ke rumahnya, membawa lamaran atau sekadar ingin menyampaikan niat baik. Kiai Parjo menyambut mereka dengan senyum, namun ia selalu berkata, "Anak-anakku masih muda, biarlah mereka memilih jalannya sendiri dengan bimbingan Allah." Suatu hari, seorang pedagang kaya dari kota datang ke Karangjati. Ia membawa serta anak lelakinya, seorang pemuda tampan bernama Rendra. Rendra memiliki gaya yang berbeda dengan pemuda desa pada umumnya, rambutnya rapi, pakaiannya mahal, dan tutur katanya penuh percaya diri. Kedatangan mereka menarik perhatian warga desa. Kabarnya, keluarga itu datang untuk meminang salah satu anak Kiai Parjo. Kiai Parjo menyambut mereka dengan hangat, meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit risau. Setelah berbincang cukup lama, sang pedagang menyampaikan maksud kedatangannya. "Kiai, kami terpesona oleh keanggunan anak-anak panjenengan. Jika berkenan, kami ingin meminang putri sulung panjenengan, Siti, untuk anak saya, Rendra." Siti yang mendengar hal itu dari balik tirai menjadi gugup. Ia tidak pernah membayangkan akan dipinang oleh keluarga kaya raya dari kota. Namun, Siti juga tahu bahwa keputusan bukan sepenuhnya ada di tangannya. Kiai Parjo, dengan tenang, menjawab, "Saya hargai niat baik panjenengan, tetapi izinkan saya bermusyawarah dengan anak saya terlebih dahulu." Malam itu, Kiai Parjo memanggil Siti dan berbicara dari hati ke hati. "Nak,
Menikah adalah ibadah dan jalan menuju keberkahan. Namun, ayah tidak akan memaksa. Jika hatimu belum siap atau tidak cocok, katakanlah dengan jujur, ujar Kiai Parjo. Siti menundukkan kepala, lalu berkata, "Ayah, aku ingin menikah bukan hanya karena harta atau rupa, tetapi karena iman. Aku belum yakin dengan pilihan ini." Jawaban Siti membuat hati Kiai Parjo lega. Ia tahu bahwa putrinya telah tumbuh menjadi wanita yang bijaksana. Esok harinya, Kiai Parjo menyampaikan keputusan Siti kepada keluarga Rendra. Meski sedikit kecewa, mereka menerima penolakan itu dengan lapang dada. Namun, kisah lamaran itu menjadi buah bibir di desa. Banyak orang memuji keteguhan hati keluarga Kiai Parjo, tetapi ada pula yang mencemooh. Beberapa orang mengatakan bahwa Kiai Parjo terlalu sombong karena menolak keluarga kaya. Namun, Kiai Parjo tak menggubris gosip tersebut. Ia percaya bahwa rezeki dan jodoh adalah hak prerogatif Allah. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Halimah mendapat perhatian dari seorang pemuda desa bernama Ahmad. Ahmad adalah seorang petani sederhana, tetapi ia memiliki akhlak yang baik dan rajin beribadah. Ia memberanikan diri mendatangi Kiai Parjo untuk mengutarakan niatnya. "Kiai, saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tetapi, dengan izin Allah, saya ingin melamar Halimah. Saya akan berusaha menjadi suami yang baik jika Kiai dan Halimah berkenan." Kiai Parjo tersentuh oleh kerendahan hati Ahmad. Ia memanggil Halimah untuk mendengar langsung lamaran itu. Halimah, yang selama ini diam-diam mengagumi Ahmad, tersipu malu. Setelah beberapa hari bermusyawarah, Halimah akhirnya menerima lamaran tersebut. Kiai Parjo merasa bersyukur memiliki anak-anak yang berbakti. Di usianya yang semakin senja, ia tidak pernah merasa kesepian karena anak-anaknya selalu datang menjenguk dan membawa cucu-cucunya. Rumah sederhana di ujung desa itu kini menjadi tempat penuh kebahagiaan, di mana cinta dan doa selalu mengalir tanpa henti. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Kiai Parjo di desa Karangjati semakin penuh warna. Rumah sederhana di ujung desa itu kini sering ramai oleh tawa cucu-cucunya yang bermain di halaman. Setiap pekan, anak-anaknya yang telah menikah bergantian datang berkunjung. Siti, Halimah, Nurul, Maryam, dan Salma, meskipun memiliki kehidupan masing-masing, tetap menjaga tradisi berkumpul di rumah ayah mereka. Salma, si bungsu, tetap menjadi penghibur utama bagi Kiai Parjo. Ia belum menikah, bukan karena tidak ada yang melamar, tetapi karena ia merasa belum menemukan seseorang yang benar-benar cocok. Kiai Parjo tidak pernah memaksa Salma, ia percaya bahwa setiap anaknya memiliki perjalanan takdir masing-masing. "Salma, jangan khawatir. Jodoh itu datang di waktu yang tepat. Fokuslah pada apa yang bisa kau lakukan untuk orang lain," ujar Kiai Parjo suatu malam. Sementara itu, desa Karangjati juga mulai berkembang. Masjid yang dulu kecil dan sederhana kini telah direnovasi menjadi lebih besar, berkat swadaya masyarakat dan bantuan dari beberapa dermawan. Kiai Parjo, meskipun usianya sudah semakin lanjut, tetap menjadi imam masjid dan tokoh utama yang menggerakkan kegiatan keagamaan di desa. Ia juga mulai melibatkan menantunya, seperti Ahmad dan Ibrahim, untuk ikut aktif mengajar di madrasah. Suatu hari, kabar mengejutkan datang dari kota. Rendra, pemuda yang dulu melamar Siti, datang kembali ke desa Karangjati.
Kali ini, ia tidak datang dengan maksud meminang, melainkan membawa misi sosial. Rendra, yang kini menjadi pengusaha sukses, ingin mendirikan pesantren modern di Desa Karangjati. Ia mendatangi Kiai Parjo untuk meminta restu dan pandangan. Rencana ini sudah lama ada di hati saya, Kiai. Saya ingin desa ini menjadi pusat pendidikan Islam yang maju, namun tetap menjunjung tinggi tradisi, kata Rendra. Kiai Parjo tersenyum mendengar niat baik itu. Ia merasa lega bahwa Rendra masih memiliki kepedulian terhadap desa, meskipun dulu lamarannya ditolak. Proyek pembangunan pesantren pun dimulai. Rendra melibatkan warga desa dalam prosesnya, memberikan lapangan kerja bagi mereka. Siti, yang kini telah menjadi seorang ibu, juga turut membantu dengan memberikan saran terkait kurikulum pendidikan. Sementara itu, Halimah sering menyumbangkan makanan untuk para pekerja proyek, dan Nurul mengorganisasi kegiatan sosial untuk mendukung proyek tersebut. Di tengah kesibukan pembangunan pesantren, Salma menemukan jalannya sendiri. Ia mulai aktif mengajar anak-anak di desa, mengajarkan membaca dan menulis bagi mereka yang kurang mampu. Anak-anak sangat menyukai Salma karena ia selalu mengajarkan dengan sabar dan penuh kasih sayang. "Salma, kau seperti ibu mereka," ujar Kiai Parjo suatu hari sambil tersenyum bangga. Namun, kebahagiaan ini tidak terlepas dari ujian. Salah satu ujian terbesar datang ketika Kiai Parjo jatuh sakit. Tubuhnya yang dulu kuat kini mulai melemah. Para dokter mengatakan bahwa usianya yang sudah sangat lanjut menjadi faktor utama. Anak-anaknya langsung berkumpul, bergantian merawat sang ayah. Meski lemah, Kiai Parjo selalu berusaha memberikan nasihat kepada anak-anak dan cucu-cucunya. "Saya bangga pada kalian semua. Kalian telah menjaga nama baik keluarga dan tetap di jalan Allah. Ingatlah, hidup ini hanya sementara. Jadilah orang yang bermanfaat bagi sesama," ujar Kiai Parjo dengan suara pelan namun penuh makna. Nasihat itu menjadi penguat bagi anak-anaknya untuk terus melanjutkan perjuangan hidup. Hari demi hari, kondisi Kiai Parjo semakin menurun. Pada suatu subuh yang hening, ia berpulang ke Rahmatullah. Desa Karangjati berduka. Berita kepergiannya menyebar cepat, dan ratusan orang dari desa maupun luar desa datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Salma, yang selama ini selalu berada di sisinya, menangis tanpa henti. Namun, ia segera mengingat pesan sang ayah untuk tetap tegar. Setelah pemakaman, anak-anak Kiai Parjo berkumpul di rumah sederhana mereka. Mereka berbagi kenangan tentang ayah mereka, tentang kebijaksanaannya, kesederhanaannya, dan cintanya yang tak pernah pudar. Siti, sebagai anak sulung, mengajak adik-adiknya untuk menjaga amanah yang telah diwariskan. "Ayah telah memberikan kita teladan. Kini giliran kita untuk meneruskan perjuangannya," ujar Siti dengan suara bergetar. Pesantren yang dibangun dengan bantuan Rendra akhirnya selesai. Pesantren itu diberi nama Pesantren Al Parjo, sebagai penghormatan kepada Kiai Parjo. Meskipun sederhana, pesantren itu menjadi pusat pendidikan yang membawa perubahan besar bagi Desa Karangjati. Anak-anak dari berbagai desa mulai datang untuk belajar, menghidupkan cita-cita Kiai Parjo. Salma, yang kini menjadi kepala pengajar di pesantren, menemukan tujuan hidupnya. Ia merasa bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk meneruskan mimpi sang ayah. Dalam perjalanan itu,
ia bertemu dengan seorang ustaz muda yang juga mengajar di pesantren. Mereka saling mengenal, saling menghormati, dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Pernikahan Salma menjadi momen yang sangat emosional bagi keluarga. Meski Kiai Parjo sudah tiada, kehadirannya terasa sangat dekat di hati mereka. Rumah sederhana itu tetap menjadi pusat kebahagiaan keluarga, tempat di mana mereka berkumpul, berbagi cerita, dan mengenang sosok sang ayah yang penuh hikmah. Kini, Desa Karangjati tidak hanya dikenal sebagai desa kecil, tetapi juga sebagai desa yang memiliki pesantren modern dengan nilai-nilai tradisional yang kuat. Anak-anak Kiai Parjo terus menjaga warisan ayah mereka, menjadikan ilmu dan keimanan sebagai landasan hidup. Sosok Kiai Parjo akan selalu dikenang, bukan hanya sebagai seorang kiai, tetapi juga sebagai ayah, guru, dan pelita bagi desanya. Begitulah, perjalanan hidup sederhana seorang Kiai Parjo telah mengubah banyak hal, meninggalkan jejak yang abadi dalam hati semua orang yang pernah mengenalnya.